Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,39% ke angka 7.227. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham blue chip yang akan membagikan dividen sebesar 194 per lembar saham. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ASI. Saham ASI hari ini ditutup bertahan di harga 6.900. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini saham ASI trennya mulai bergerak sideways. Setelah gagal naik melewati resisten di harga 7.000. Bisa kita lihat dari awal April berusaha untuk naik di atas harga 7.000, beberapa kali mencoba break, gagal break. Tapi pada saat turun menyentuh support di harga 6.800 juga, ASI masih bisa bertahan karena secara tren untuk tren jangka pendek mulai bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat ASI trennya saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 6.400. Jadi secara tren untuk tren jangka menengah, ASI masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah beli di sekitar harga 6.000 ke bawah. Dan hari ini kalau berita bahwa ASI akan bagikan dividen sebesar 239 per lembar saham. Tapi bisa kita baca lebih lanjut. Dividen ini sudah termasuk dividen interim sebesar 45 per saham telah dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 29 Oktober 2022. Jadi sisa dividen sebesar 194 per saham akan dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 20 Mei 2022. Jadi saat penerimaan itu di tanggal 20 Mei. Tapi untuk jam date-nya sampai saat ini belum diketahui. Jadi memang apabila teman-teman ingin tahu harus tunggu informasi beberapa hari ke depan. Tapi yang pasti kita tahu saat ini dividen dibagikan itu sebesar 194 per lembar saham. Dan akan kita terima pada tanggal 20 Mei 2022. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini walaupun tidak bergerak naik dan turun ada sedikit akumulasi. Tapi asing 2 hari terakhir jika kita lihat mulai keluar dari saham ICE. Jadi bisa kita lihat sebelumnya asing terus masuk melakukan akumulasi. 2 hari terakhir ini asing mulai keluar. Tapi jumlahnya menurut saya masih kecil. Jadi selama belum ada distribusi besar dan terus menerus ASI menurut saya trennya masih akan aman. Jadi selama masih bertahan di atas support 6.800, ASI trennya masih ada potensi untuk mencoba naik kembali mengetes harga 7.000 ini. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, karena saat ini dekat dengan resisten dan support berada di tengah-tengah, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 6.800 untuk entry-nya. Jadi apabila ASI menyentuh harga 6.800 masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman entry. Atau mau tunggu buy on breakout, tunggu ASI break dari harga 7.000 baru teman-teman entry pun sebenarnya masih bisa, tapi resiko teman-teman akan lumayan tinggi karena harga yang teman-teman beli sudah lumayan tinggi. Karena ASI saat ini trennya dari sebelumnya di 5.600 saat ini sudah naik ke harga 7.000. Jadi harus hati-hati apabila teman-teman beli buy on breakout. Walaupun apabila berhasil break dari harga 7.000 masih ada potensi lanjut naik menuju target berikutnya di 7.200. Tapi teman-teman harus terus memperhatikan pergerakan asing pada saham ini. Apabila asing dalam satu minggu ke depan ternyata mulai keluar dengan jumlah lebih besar, hati-hati ASI ada potensi untuk berbalik arah. Selanjutnya saya akan coba bahas saham BBRI. BBRI hari ini naik lumayan tinggi 6% lebih ke 4.850. Jadi saat ini kembali rebound dari garis EMA 50 yang saat ini masih berupa support di harga 4.540 dan mencoba kembali break resisten 4.800. Bisa kita lihat sebelumnya mencoba break harga 4.800, gagal break, turun mendekati garis EMA 50, berhasil rebound, mencoba naik ke 4.700, gagal break, balik ke garis EMA 50 yang saat itu di 4.530 masih bisa rebound saat ini. Jadi garis EMA 50 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham BBRI. Jadi secara tren jangka menengah BBRI juga saat ini masih bergerak tren. Jadi masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan bisa kita lihat hari ini candlenya sangat solid.
berusaha untuk break garis EMA 5 garis resisten 4.800. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di resisten psikologisnya di harga 5.000. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 6% lebih ini ada akumulasi besar. Asing juga hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan bisa kita lihat asing juga terus masuk akumulasi saham BBRI dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, hari ini naik lumayan tinggi, candlenya sangat solid. Saya lihat masih ada potensi BBRI untuk lanjut naik menuju resisten psikologisnya di harga 5.000 dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau malah pada saat di sekitar harga 4.300 ke bawah, saat ini saham BBRI masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 4.800. Jadi tunggu terkena pullback dulu ke 4.800, apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Dengan target terdekat di resisten psikologisnya di harga 5.000. Berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham P1. P1 bisa kita lihat hari ini sudah naik melewati resisten di harga 530. Jadi P1 saat ini sudah mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 530. Tapi kenaikan hari ini memang belum terkonfirmasi P1 berhasil break resisten 530. Tapi bisa kita lihat P1 saat ini trennya masih bergerak naik. Nah hari ini naik 3% lebih ke harga 535. Dan di atas resisten 530 bisa kita lihat ada resisten di 550. Sebelumnya P1 juga sempat naik menyentuh harga 550. Pada saat menyentuh resisten ini P1 gagal break dan turun lumayan dalam. Jadi teman-teman yang sudah berhasil membeli di harga 500 atau di garis EMA 50 sudah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat P1 gagal naik melewati harga 550 kembali. Jadi apabila terlihat berusaha break garis resisten 550 mulai berbalik arah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 3% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing juga sama bisa kita lihat hampir 3 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham P1. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat P1 juga masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten harga 550. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang walaupun memang masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Karena P1 sudah saya analisa pada saat dia berusaha break dari garis EMA 50 dan 150 ini. Dan beberapa kali pada saat bergerak sideways juga sudah mulai saya analisa kembali. Ini saat ini tinggal kapan take profitnya. Bisa take profit di harga 550 apabila gagal break atau hold saja selama P1 tidak turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Mau trading untuk jangka pendek atau trading jangka menengah. Tapi saat ini P1 masih bisa di hold karena masih ada potensi menuju target berikutnya di 550. Terakhir saya akan coba update pergerakan dari saham ASA. ASA hari ini juga naik lumayan tinggi 12% ke harga 2.900. Dan kenaikan ini membuat ASA berhasil naik mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 2.800. Jadi ASA bisa kita lihat saat ini sudah berhasil break dari garis EMA 50. Walaupun naik di atas garis EMA 150 saat ini memang belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 2.610 sudah berubah menjadi supportnya. Dan untuk garis EMA 150 saat ini di harga 2.770 apabila besok terkonfirmasi break juga akan berubah menjadi support. Dan ASA akan mulai bergerak uptrend kembali. Bisa kita lihat sebelumnya harga 3.200 merupakan support dari saham ASA. Setiap kali menyentuh harga 3.200, ASA berhasil rebound. Karena pada bulan Januari ASA turun menembus harga 3.200, saat ini harga 3.200 sudah berubah menjadi resisten kuatnya. Tapi saat ini untuk target terdekat itu di harga 3.000. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan bisa kita lihat pada kenaikan 12% lebih ini ASA masih ada akumulasi. Dan asing yang sebelumnya terus melakukan distribusi hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar.
Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ASA juga masih ada potensi lanjut naik menuju target terdekat di harga 3.000. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli pada saat di bawah garis EMA 50, menurut saya ASA saat ini masih bisa di hold. Jadi hold saja selama ASA tidak turun di bawah garis EMA 150 atau minimal di harga 2.800. Jadi apabila teman-teman belum mau take profit dulu, selama ASA masih berada di atas harga 2.800 masih bisa hold, karena untuk tren yang lebih lama masih ada potensi untuk menuju harga 3.200. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu ASA terkena pullback dulu ke harga 2.800. Apabila masih bisa bertahan, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.